Udah. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan kami hormati Ustazah Almaratus Sholihah MSOS. Yang kami hormati Bapak Imam Sofyan SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Salsabila Al-Mutiin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan-Karyawati SDIT Salsabila Al-Mutiin. Yang kami hormati Bapak Wahyu Agung Dwi Armanto STP selaku Ketua Komite SDIT Salsabila Al-Mutiin. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 sampai kelas 6 di SDIT Salsabila Al-Mutiin. Yang kami hormati juga teman-teman mahasiswa dari kampus mengajar di SDIT Salsabila Al-Mutiin. Dan tak lupa anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita aturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul melalui virtual dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk jalan kebenaran, memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan tentu yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, kami di sini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara baiklah, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal ya. Diulang lagi, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Liridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin Allahumma amin. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi bisa menambah kelancaran dan keberkahan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an akan dibacakan oleh Ibu Kamidah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ulaika lahum adzabun adzim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Tilka ayatun natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kepada Ibu Kamidah SPD kami ucapkan terima kasih. Dan semoga kita semua mendapat hikmah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Imam Sofyan SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Salsabila Al-Mutiin. Kepada Bapak Imam Sofyan SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati Ustadzah Almar'atu Sholihah MSOS yang sekarang belum bisa bersama di SDIT di Lampung. Assalamualaikum Ustadzah. Yang saya hormati Bapak Komite, Bapak Wulan Agung Dwi Armanto, serta pengurusnya, secara jajarannya, kami banggakan. Yang kami hormati Ibu, Bapak Wali Santri kelas 1 sampai kelas 6 yang semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu karyawan guru SDIT Salsabila Al-Mutiin, dan saya banggakan teman-teman mahasiswa baik dari UAD maupun dari UNZ. Mari tentunya kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, bisa bertolabul ilmi bersama dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita syukuri bersama dengan bacaan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam senantiasa kita aturkan bagi junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Semoga pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu tema pengajian pada hari ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus komite SDIT Salsabila Al-Mutiin, karena pengajian ini merupakan kerjasama komite sekolah. Semoga kedepannya kerjasama antara komite dan sekolah bisa terjalin dengan satu tujuan, mensukseskan anak-anak kita yang mandiri, berprestasi. Yang ketiga, saya terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri baik kelas 1 sampai kelas 6 yang selalu mendampingi pembelajaran anak-anak kita pada pembelajaran PJJ jarak jauh, ya serba online. Mari itu kita minta kerjasamanya orang tua dengan sekolah, karena kita mitra untuk mensukseskan anak-anak kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu, nanti kita simak bersama pemaparan tausiah dari Pak Ibu Almar'atu Sholihah. Ya, sebelumnya ada beberapa yang kami sampaikan berkaitan dengan sekolah. Kemarin kita sudah menginfokan ya bahwa dalam PPKM darurat ini kita belum bisa tatap muka, tapi insya Allah secepatnya nanti dengan seizin Bapak Ibu semua kita akan melaksanakan tatap muka. Adapun program yang kemarin saya kami sampaikan, program yang baru nanti minta dukungannya Bapak Ibu Wali Santri. Yang pertama speaking English,
Dalam kita nanti seharian di sekolah, nanti kita belajar anak-anak kita berbahasa Inggris. Ya, nanti minta dukungannya. Kenapa tidak saya kasih sekarang? Nanti saya takut membebani Bapak Ibu di rumah. Ya, kita dampingi belajar aja, masih uring-uringan sama anak-anak kita di rumah, apalagi ditambahi. Ya. Tapi itu bagus Bapak Ibu, itu demi cintanya orang tua kepada anak kita, sambil dimarahi ya nggak apa-apa ya, tapi jangan kelewatan yang marahi. Untuk program baru lagi Bapak Ibu, itu nanti kita adakan unggulan MTQ tilawah ya. Terus yang kedua MTTQ tartilnya, dan yang ketiga hafalannya. Nanti kita jadikan satu di hari Sabtu, nanti kita bina anak-anak kita, insya Allah nanti mencetak anak-anak kita yang Qurani. Selanjutnya untuk unggulan kita nanti ada olimpiade matematika dan IPA. Nah, nanti anak kita dibina matematika dan IPA, kalau ada lomba insya Allah kita untuk kecamatan, kabupaten nanti tidak ada masalah. Selanjutnya nanti ada olahraganya yang kita unggulkan, yaitu sepak takraw dan sepak bola. Itu unggulan SDIT Salsabil Al-Mutiin untuk tahun ini, semoga dapat terlaksana dengan baik, PPKM-nya berlalu, COVID-19 dan program kita bisa terlaksana. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk ini ada titipan dari yayasan investasi yang menjanjikan akhirat Bapak Ibu, berupa wakaf ya, berupa wakaf berjamaah. Ini merupakan investasi yang bagus. Kita lihatkan ini ya. Ini bisa nggak lihat ya, oh ternyata tidak terlihat. Ini investasi yang bagus untuk akhirat kita, uang kita tidak hilang ya, tidak hilang, tapi nanti kita menuainya di akhirat ya. Malah itu siapa yang punya rezeki lebih, ayo kita berdonasi bersama dengan infak wakaf tanah berjamaah. Ini sebelah SDIT, sebelahnya jalan masuk SDIT. Ya, ini masih ada separuh Bapak Ibu. Ya, nanti kami minta tolong yang mulai Bapak Ibu guru yang ada di sini. Seumpama satu kaplingnya 2,5 juta, ayo satu kapling itu kita bersama-sama. Kita rombong bersama-sama, kalau 27 tiba 100-an, nah, nanti ringan. Nah, nanti Bapak Ibu guru dan karyawan, ayo kita bersama-sama untuk menginvestasikan sebagian rezeki kita untuk wakaf tanah. Apabila yang sudah sertifikasi, wah kecil ini ya, sudah sertifikasi uang sekian aja kecil ini. Ya, itu monggo Bapak Ibu, ini investasi menjanjikan loh ya. Ini tidak hilang. Insya Allah nanti dijelaskan oleh Ibu Mar'atus Solehah nanti. Ya, uang kita yang investasi inilah uang kita sebenarnya. Ya, kalau yang kita genggam itu ya di dompet itu 100.000 aja nanti 5 menit hilang. Tapi untuk investasi yang wakaf berjamaah ini, inilah tabungan kita yang sebenarnya. Karena itu nanti bisa diangsur selama 6 bulan. Ini bisa 6 bulan. Ya, satu kapingnya bisa diangsur 6 bulan dan insya Allah ringan. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang ada di rumah, ya. Untuk PJ ini monggo minta dukungannya Bapak Ibu semua dalam mendampingi anak-anak kita di rumah ya, baik motivasinya, baik untuk mengingatkan anak kita untuk sholat ya, dalam pembelajarannya minta dukungan Bapak Ibu semua ya, pendampingannya kita apalagi 1, 2, 3 sampai 4 itu belum bisa mandiri. Sudah mati alhamdulillah ya. Pendampingannya terus dan insya Allah kalau pendampingannya kita rutin, kita bagus, insya Allah
untuk bekal anak kita sudah mumpuni. Gitu. Terima kasih atas semuanya Bapak Ibu. Ya, minta maaf apabila ada kekurangannya dalam pengajian ini. Ya, salam sehat selalu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya sambutan dari Bapak Imam Sofyan SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Salsabila Al-Mutiin. Kepada Bapak Imam Sofyan SPDI kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang keempat yaitu pengajian yang nantinya akan disampaikan oleh Ustazah Almaratus Salihah MSOS. Kepada Ustazah Almaratus Salihah MSOS kami persilahkan. Terus, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Kepala Sekolah dari SDIT Al-Mutiin yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya hormati dan yang saya cintai serta saya sayangi para siswa-siswi dari SDIT Salsabila Al-Mutiin beserta seluruh jajaran wali murid daripada siswa dan siswi SDIT Al-Mutiin. Dan yang saya hormati pula kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan staf dari SDIT Salsabila Al-Mutiin. Kemudian yang saya hormati dan saya sayangi juga seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang hadir juga pada kesempatan pagi hari menuju siang hari yang insya Allah penuh barokah ini. Dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan rohani kita dan Allah sehatkan pula jasmani kita. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam virtual yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Kenapa seringkali orang kalau sambutan, kemudian para ustadz, ustazah kalau ceramah, ketika mengucap syukur mesti selalu berdoa mudah-mudahan sehat walafiat. Sebab seseorang itu sihat saja tidak cukup, tapi harus afiat. Apa sebenarnya bedanya sihat dengan afiat? Orang yang sehat itu belum tentu afiat. Tapi orang yang afiat itu pasti dan sudah tentu akan sehat. Artinya apa? Sehat itu secara jasmaninya dia baik. Nggak kena virus misalkan. Jasmaninya baik, nggak batuk, nggak pilek, sehat. Mau kerja, alhamdulillah kuat. Ibu-ibu di rumah yang ngurusin keluarga, nyuci piring, nyapu, nyuci baju, kuat. Ini sehat secara jasmani. Tapi kalau afiat itu apa? Kesehatan secara rohaninya. Banyak orang sehat secara jasmani, tapi belum tentu sehat secara rohani. Maka dari itu, dari pihak kepala sekolah maupun guru-guru dari SDIT Al-Mutiin mengadakan pengajian 1 Muharram ini untuk apa? Agar kita bukan hanya disehatkan secara jasmani, tapi juga disehatkan secara rohaninya. Amin, Allahumma amin. Salawat beriringkan salam, marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabiyina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum dimulai, Bapak Ibu ini muka saya terlihat atau tidak ya? Karena kalau di saya ini hanya logo SDIT Salsabila, tapi muka saya tidak terlihat di sini. Terlihat tidak? Mungkin host bisa dijawab? Atau di kolom chat, muka saya terlihat atau tidak? Terlihat, Ustazah.
Oh, alhamdulillah, berarti kelihatan semua ya. Takutnya kalau ada suara, nggak ada muka, itu kan agak serem gitu. Untung masih pagi. Baik, alhamdulillah mukanya terlihat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh siswa-siswi, wabil khusus para wali, siswa dan siswi dari SDIT Al-Muti'in, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini luar biasa semangatnya. Walaupun pagi-pagi, mungkin yang biasanya kalau ibu-ibu masih sibuk bersih-bersih rumah, atau bapak mungkin biasanya sibuk kerja, tapi alhamdulillah mungkin sekarang kerjanya work from home ya, di rumah, dan menyempatkan waktu yang mungkin sejam atau 2 jam ini untuk bersama-sama hadir, bersilaturahim, datang ke pengajian, yang insya Allah pengajian ini ada di bulan mulia, bahkan dikatakan bulan Muharram termasuk daripada Al-Ashhurul Hurum, yakni salah satu dari 4 bulan yang mulia. Apa saja bulan-bulan yang mulia itu? Ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Muharram termasuk salah satu bulan yang mulia. Mengapa kok bulan Muharram ini dikatakan bulan yang mulia? Sebab banyak sekali peristiwa, terutama pada waktu 10 Muharram di hari Asyura, itu banyak sekali peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada zaman Nabi dan sahabat Nabi ketika dahulu kala. Apa saja? Setidaknya ada 8 peristiwa yang ada di bulan Muharram ini. Mengapa dikatakan bulan Muharram adalah bulan istimewa? Apa saja? Yang pertama, pada hari Asyura, di hari ke-10 bulan Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini nenek moyangnya manusia. Paling dulu manusia ada di bumi sebab apa? Sebab daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Diterimanya taubat dari Nabi Adam alaihissalam. Bertepatan pada kapan? Hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Subhanallah. Kemudian peristiwa penting yang kedua apa? Pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman dari air bah yang menenggelamkan. Wah, mungkin di sini bukan hanya Bapak Ibu tapi adik-adik sudah sering kali dengar Nabi Nuh itu dulu yang buat kapal itu kan. Sebelumnya sama orang Quraisy kapalnya sering dilempari batu, bahkan buang tinja, buang air besar, itu orang-orang kafir Quraisy dulu di kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Tapi suatu ketika Allah datangkan bahaya di sana, Allah datangkan azab bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan mengejek Nabi Nuh di sana, apa? Dibuatnya banjir air bah. Nah, itu terjadinya kapan? Pada hari Asyura di hari ke-10 bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dengan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, pada hari Asyura di hari ke-10 bulan Muharram, Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Ada lagi, masih ada 8. Yang keempat, Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan Hud. Subhanallah. Nabi Yunus dulu dimakan ikan, adik-adik. Ikan, kalau sekarang mungkin ikan paling besar itu ikan apa? Ikan paus, ikan hiu. Masuk ke dalam perut ikan sebesar itu, tapi masih hidup dan Allah selamatkan, Allah keluarkan dari dalam perut ikan. Subhanallah. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Kemudian peristiwa penting apa lagi? Allah menganugerahkan kekuasaan dan kerajaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada lagi, pada bulan Muharram, Allah juga menyembuhkan penyakit Nabi Ayub yang diderita selama 18 tahun. Sakit menahun, Nabi Ayub sembuh ketika ada di bulan Muharram. Apalagi peristiwa pentingnya pada hari Asyura tahun ke-4 Hijriah. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan 4 Hijriah, ada yang mengatakan 5 Hijriah, ada yang mengatakan 7 Hijriah. Pada tahun itu, di hari Asyura pada 10 Muharram, terjadi perang Zatur Riqq. Ini perang yang banyak menewaskan kaum muslim waktu itu, tapi alhamdulillah kita menang pada waktu itu. Dan yang terakhir, pada bulan Asyura di tahun 61 Hijriah, Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh sebagai syahid di tangan orang-orang yang berbuat zalim. Nah,
terbunuh, tapi matinya syahid. Karena apa? Karena membela agama pada masa itu. Nah, begitu banyak keistimewaan di bulan Muharram, terutama nanti pada tanggal 10 Muharram atau yang biasa disebut dengan bulan Asyura. Saking mulianya, Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur fi Ad'iyati Tasyraqus Sudur mengatakan yang termaktub dalam sebuah nadom dikatakan fi yaumi Asyura asyrun tattasil bihatnatani walaha fadlun nuqil sumsal nisal zur'ali man utwat tahil Rasul yatim imsah tasaddaq wattasil wasi'alal iyali qallim zufra wa suratal ikhlasi qul al-fatasil. Apa dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid bahwasanya di bulan Muharram ini ada banyak sekali amalan, ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan yang akan bernilaikan pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu akan kita bahas dari nadom tadi. Syekh Abdul Hamid mengatakan fi yaumi Asyura, di dalam bulan Syura, asyrun tattasil, ada 10 amalan bihatnatani wal hafatlun nukil. Ada 10 amalan di bulan Asyura yang ditambah lagi dengan 2 amalan sempurna. Apa saja itu? Berarti ada 12 amalan. Kita akan bahas satu-satu. Assalamualaikum Bapak Ibu, masih mendengarkan saya ya? Kadang-kadang biasanya kalau kita virtual Zoom seperti ini dan video dimatikan, audio dimatikan, itu bisa ditinggal kemana-mana. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik benar-benar memperhatikan. Kita nggak banyak-banyak ngomong di sini, sedikit saja. Tapi mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini nantinya bisa diamalkan terutama di bulan Muharram yang hanya 1 bulan ini. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama nanti ketika sampai pada tanggal 10 Muharram, hari yang benar-benar luar biasa, amalan yang harus kita kerjakan di bulan Muharram ini, terutama pada hari ke-10 di bulan Muharram. Oke. Amalan apa yang bisa kita kerjakan? Yang pertama, kata Syekh Abdul Hamid, berpuasalah. Nah, di bulan Muharram ini, kita dianjurkan untuk berpuasa. Berapa lama puasanya dan kapan puasanya? 3 hari Ramadan yang 1 bulan. Itu terkadang kita masih kuat kan? Puasa dari hari pertama sampai hari terakhir ya paling kalau bolong paling banyak seminggu 5 hari kan begitu. Terutama untuk ibu-ibu terutama ya, untuk perempuan kan biasanya memang ada liburnya tapi harus bayar. Mudah-mudahan yang punya hutang puasa Ramadan sampai sekarang sudah dibayar. Kalau belum dibayar, ayo buruan cepet-cepet nanti ketika kita masuk bulan Ramadan lagi, hutangnya akan berkali lipat kalau kita datang bulan lagi di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai menumpuk hutang. Karena puasa Ramadan yang tidak puasa itu harus membayar hutang dari puasa Ramadan. Nah, ketika datang bulan Muharram, amalan yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak pahala kita, untuk menambah catatan buku rapot kita. Jadi umat muslim ini ketika bulan Muharram di hari terakhir sebelum 1 Muharram kemarin, 1 Muharram jatuh pada tanggal 10 Agustus ya. Berarti di tanggal 9-nya itu kita tutup buku. Kalau anak SD, teman-teman, adik-adikku di sini, biasanya kalau dari kelas 1 mau naik kelas 2, itu kan pasti dibagi raport kenaikan kelas. Sama halnya dengan kita umat muslim, semua yang hadir di sini bukan hanya siswa-siswi, bapak, ibu, dewan guru, staf, para mahasiswa-mahasiswi, itu juga punya raport setiap 1 tahun sekali. Jadi di tanggal 9 Agustus kemarin kita tutup buku. Nah, tanggal 10 kemarin sampai dengan ini hari kedua Muharram, kita sudah memiliki rapot yang baru. Nah, pengen rapotnya nilainya bagus, terutama di awal-awal, karena biasanya itu kalau di awal itu kan semangatnya lagi membara. Nah, mumpung semangat kita lagi bagus, mumpung semangat kita masih kuat untuk bisa memenuhi rapot kita agar nilainya bagus di awal-awal,
maka berpuasalah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdolus shalah ba'dal faridoti sholatul lail. Rawahul Muslim. Dikatakan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Subhanallah. Puasa bulan Ramadan ini kan kalau kita puasa pahalanya luar biasa. Nah, ternyata setelah bulan Ramadan, puasa yang sama mulianya setelah daripada bulan Ramadan, berarti nomor 2 daripada bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Subhanallah. Kemudian dikatakan kepada Rasul, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kalau ini pasti sudah pada paham. Tapi yang puasa tadi, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, lantas kapan puasa itu dilaksanakan? Kata Nabi, puasa di bulan Muharram paling baik dilaksanakan 3 hari. Kenapa 3 hari? Sebab Allah menyukai angka-angka ganjil. Maka kapan puasa itu dilaksanakan? Pada tanggal 9, 10, dan 11. Tanggal 9 itu dinamakan puasa Tasu'a. Tanggal 10 dinamakan puasa Asyura. Dan tanggal 11 masih termasuk dalam puasa di bulan Muharram. Nah, 9, 10, 11 adalah 3 hari berpuasa yang dianjurkan di bulan Ramadan. Kenapa kita harus berpuasa pada 3 hari di tanggal 9, 10, dan 11 bulan Muharram? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, yukaffirus sanah al-madiyah, menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Nah, ini hadis ini sebenarnya lagi jadi perdebatan juga di kalangan ulama, bahkan bukan hanya ulama, tapi di kalangan orang awam juga. Masa iya sih puasanya cuma 3 hari bisa menghapus dosa 1 tahun, enak banget gitu. Nah, kalau dikatakan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dikatakan, hadhil asanidu wangkanat dhaifah fahiya idza dumma ba'duha ila ba'din akhadat quwwah. Sanad-sanad ini meskipun lemah, namun jika digabungkan akan menjadi kuat. Hadis tadi sanadnya memang lemah, tapi kalau kita laksanakan puasa tersebut, nggak mengharap misalkan biarin yang penting saya tetap berpuasa. Kalau walaupun Allah mau menghapus dosa saya selama setahun atau nggak menghapus dosa saya, yang penting saya tetap puasa. Niatnya apa? Niat karena Allah, niat karena sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi misalkan saya nggak percaya sama hadis itu, nggak apa-apa, nggak percaya dengan hadis yang menghapus puasa setahun, menghapus dosa setahun dengan puasa 3 hari, tidak masalah. Tapi tetap dijalankan, insya Allah, walaupun dosa kita nantinya tidak dihapus selama 1 tahun yang kemarin, tapi insya Allah 3 hari puasa di bulan Muharram pada tanggal 9, 10, 11 Muharram ini, insya Allah akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Maka yang pertama dikatakan tadi, amalan yang bisa dilakukan di bulan Muharram adalah berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 di bulan Muharram. Ingat, puasanya bukan di 9, 10, 11 Agustus, tapi di bulan Muharram. Dihitung saja. Kalau 1 Agustus masuk pada tanggal 10 Agustus, berarti 10 Agustus itu hari pertama. Kita hitung. Nanti di hari ke-9 pada tanggal berapa? Kalau tidak salah 17, 18, dan 19 Agustus. Kalau tidak salah untuk Masehi. Nanti bisa dihitung lagi. Oke, yang pertama adalah berpuasa. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Hamid, amalan yang bisa kita lakukan yang kedua di bulan Muharram adalah memperbanyak sholat. Hadis Nabi tadi mengatakan bahwa sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, ketika kita menghidupkan malam, jangankan di bulan Muharram, di hari-hari biasa, ketika kita sholat malam itu pahalanya luar biasa. Bahkan bukan hanya pahala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barang siapa yang rajin melaksanakan sholat malam dan sholat hajat.
Apalagi kok kita melakukan di bulan Muharram, subhanallah, pahalanya tambah sangat luar biasa, dan insya Allah segala hajat kita, keinginan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua, melaksanakan sholat bukan hanya 5 waktu yang wajib, karena wajib berarti harus dilaksanakan, tapi hidupkan yang sunnah, baik itu sholat malam, sholat hajat maupun sholat duha. Kemudian yang ketiga, sambung silaturahim. Nah, sambung silaturahim ini salah satunya bagaimana ketika ada corona seperti sekarang lah. Salah satunya adalah hadir pada pertemuan di sekolah anak-anak kita. Hadir pada acara pengajian 1 Muharram di SDIT Salsabila Al-Muti'in. Jadi Bapak Ibu, siswa-siswi yang sekarang hadir secara virtual sudah mempraktekkan 1 di antara 10 amalan yang dianjurkan dilakukan pada bulan Muharram, yakni menyambung silaturahim. Subhanallah. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai walaupun kondisi pandemi seperti sekarang kita tidak bisa bertemu, sebab kumpul-kumpul nggak boleh, bahkan kalau kumpul-kumpulnya banyak malah kita masuk penjara kan. Kalau dulu sebelum pandemi kita diminta untuk sering banyak berkumpul dengan orang-orang sholih. Ini jangankan berkumpul dengan orang banyak di luaran sana. Oh, halo, suaranya kecil ya. Cek 1, 2, 3. Sudah jelas? Sudah kedengaran besar? Bisa dicat? 1. Halo? Sudah jelas? Alhamdulillah. Ya, mungkin ada gangguan sinyal karena mohon maaf tadi Bapak Kepala Sekolah sudah bilang kalau saya ada di Lampung. Jadi di sini mungkin nanti kalau agak kecil mungkin agak gangguan sinyal, tapi mudah-mudahan sekarang sinyalnya sudah kembali. Baik, lanjut. Yang ketiga, silaturahim. Bapak Ibu, siswa-siswi, bahkan mahasiswa dan mahasiswi yang hadir, kemudian dewan guru dan staf yang hadir pada hari ini, di pagi ini, pertemuan virtual kita telah menjalankan 1 sunnah di bulan Muharram, yakni menyambung silaturahim. Bersyukurlah, alhamdulillah, bahkan bukan hanya datang di sini menyambung silaturahim, tapi pahala kita juga termasuk pahala pengajian, mendengarkan dengan seksama, kemudian setelahnya dipraktekkan, insya Allah pahalanya juga akan berlipat ganda. Silaturahim. Kemudian yang keempat, kata Syekh Abdul Hamid, amalan apa yang bisa dilakukan ketika bulan Muharram? Syekh Abdul Hamid mengatakan ziarah orang alim. Nah, ziarah orang alim ini siapa? Bisa para pendahulu kita, misal kalau yang dari pesantren, almarhum dari kiainya, misal, atau ziarah Wali Songo, misalkan kan. Nah, kita ziarah ini bukan mengharap yang macam-macam. Jangan ziarah malah mengharap, nanti saya mau ziarah lah biar dapat duit 5 juta, biar dapat duit 10 juta. Jangan mengharap yang begitu. Ziarah yang tidak diperbolehkan adalah ziarah yang demikian, yang ngarepnya macam-macam dengan ziarah. Nah, ziarah yang diperbolehkan bagaimana? Datang ke kuburan kemudian doakan. Insya Allah doanya akan sampai. Sebab apa? Bahkan Nabi mengatakan salah satu dari 3 amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa dari anak-anak yang salih dan salihah. Nah, ziarah orang alim juga termasuk salah satu amalan di bulan Muharram. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang kelima, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ternyata termasuk daripada salah satu amalan di bulan Muharram. Tapi ketika datang pandemi, justru kalau menjenguk orang sakit nanti kayak biasanya nggak boleh ya. Oke, mungkin yang kelima ini menjenguk orang sakit untuk bulan tahun pandemi seperti sekarang mungkin belum bisa kita lakukan. Tapi tenang, walaupun yang kelima belum bisa kita lakukan, yang 4 tadi itu bisa kita lakukan. Selanjutnya apa? Nah, ini bagi perempuan. Wah, luar biasa. Perempuan ini luar biasa istimewa. Ibu-ibu luar biasa istimewa. Kita melahirkan punya anak, itu juga sudah termasuk salah satu keistimewaan. Dan kalau kita mendidik anak kita dengan sebenar-benarnya, insya Allah pahalanya terus mengalir kepada kita sampai dengan akhirat nanti.
Bahkan ini ada amalan yang keenam, kata Syekh Abdul Hamid. Di bulan Muharram, perempuan kalau pakai celak, tahu celak? Celak itu biasanya dari Arab yang warna hitam buat mata. Nah, hitam-hitam di mata. Itu celak. Memakai celak itu termasuk sunnah di bulan Muharram. Masya Allah. Saking luar biasanya bulan ini. Bukan hanya puasa, sholat yang memang sudah nyata dan mungkin agak berat mungkin dilakukan ya. Karena biasanya kan kalau sholat malesnya itu luar biasa. Puasa juga apalagi itu. Ini makanya pahalanya juga luar biasa. Tapi ternyata di bulan Muharram perempuan yang pakai celak luar biasa. Itu juga termasuk salah satu sunnah yang pahalanya luar biasa. Maka nanti bapak-bapak di sini yang punya istri, kalau istrinya di rumah pulang dari pengajian sini, selesai dari pengajian virtual, kemudian kok dandan pakai celak, jangan heran-heran. Ini berarti istrinya sedang menjalankan daripada sunnah di bulan Muharram. Kalau biasanya, mbak nggak biasa, dibiasakan. Paling tidak di bulan Muharram, dari tanggal 2 sekarang Muharram sampai dengan di akhir Muharram nanti. Pakai terus. Ini termasuk salah satu sunnah daripada bulan Muharram. Kemudian yang selanjutnya apa? Usaplah kepala anak yatim dan bersedekah. Nah, apalagi di bulan ke-10 nanti bulan Muharram yang dinamakan hari Asyura, itu adalah hari yang paling utama untuk bersedekah. Kalau biasanya kita sering bersedekah ketika datang hari Jumat di hari yang mulia setiap 1 minggu sekali, sekarang ada bulan yang paling mulia, bulan Muharram, bulan yang paling bagus untuk bersedekah, terutama sedekah anak yatim. Makanya orang-orang itu kenapa biasanya kalau sedekah sama anak yatim pasti megang kepala. Nah, mengusap kepala anak yatim ini termasuk daripada sunnah di bulan Muharram. Bersedekah bukan hanya kepada anak yatim. Tadi Bapak Kepala kita sudah mengatakan di sekolah SDIT Al-Muti'in ini juga sedang membutuhkan sedekah investasi daripada Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang ketika masa pandemi seperti sekarang ini, yang namanya instrumen investasi itu sudah luar biasa banyak. Ada yang dikatakan investasi emas, ada yang saham, reksadana, obligasi, dan saya juga termasuk salah satu orang yang gemar berinvestasi yang seperti itu, tapi insya Allah syariah, jadi harus benar-benar pintar memilih tempat investasi. Nah, daripada kita memilih tempat investasi di luaran sana yang belum tentu jelas kesyariahannya, belum tentu jelas boleh atau tidaknya oleh agama kita, lebih baik kita berinvestasi untuk akhirat. Yuk sama-sama Bapak Ibu wali murid, kita sedekahkan sedikit harta kita untuk gerakan wakaf tanah berjamaah yang digalakkan oleh SDIT Salsabila Al-Muti'in. Sedekah ini bukan hanya di zaman sekarang. Ya, nanti akan saya jawab, apakah memberikan sedekah kepada anak yatim harus sambil mengusap kepalanya? Ya, betul, karena salah satu sunnah daripada bersedekah kepada anak yatim, jadi sunnahnya itu ada 2. Yang pertama sunnah bersedekah, yang kedua adalah sunnah mengusap kepala anak yatim. Makanya ketika kita bersedekah kepada anak yatim, usap kepalanya. Ini termasuk daripada sunnah di bulan Muharram. Oke, lanjut yang tadi. Selain bersedekah kepada anak yatim, bersedekah melalui investasi akhirat dengan bersedekah gerakan wakaf berjamaah. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwah Islam, beliau juga membutuhkan bantuan berupa sedekah daripada para sahabatnya. Maka zaman bantingan kalau kata anak mahasiswa atau urunan kalau kata kita, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ketika dulu zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW berdakwah di jalan Allah, menyerukan agama Islam, mengajak para orang kafir Quraisy untuk masuk ke dalam agama Islam, juga pernah mengumpulkan sedekah daripada para sahabat. Dikumpulkan di suatu ruang, kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, untuk berdakwah di jalan Allah, kita membutuhkan bahasanya itu bukan uang. Kita membutuhkan sedikit sedekah lah daripada para sahabat untuk bisa terus menjalankan dakwah Allah ini. Akhirnya apa? Yang pertama kali mengacungkan tangan siapa? Sahabat Nabi Utsman bin Affan. Baik Rasulullah, katanya,
Saya mau sedekah, kata Utsman bin Affan. Sedekahnya berapa? Saya akan mensedekahkan 1/3 daripada harta yang saya miliki. Bapak Ibu, hadirin sekalian, siswa-siswi SDIT Salsabila Al-Muti'in, Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat terkaya pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. 1/3 harta beliau itu belum ada apa-apanya ketika seluruh harta orang kaya di Yogyakarta dikumpulkan jadi satu, tidak akan bisa menandingi 1/3 harta daripada Utsman bin Affan. Berarti harta yang disumbangkan itu sangat luar biasa, banyak. Maka benar, semakin banyak bersedekah, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Sebab apa? Kalau sedikit, kitanya masih sedekahnya sedikit. Ya, memang ada yang mengatakan nggak apa-apa, sedikit asalkan ikhlas. Tapi yang lebih bagus apa? Banyak terus ikhlas. Ini juga jauh lebih bagus. Sama halnya dengan Utsman bin Affan. 1/3 hartanya diberikan untuk jalan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Satu Jogja, orang kaya seluruh hartanya dikumpulkan tidak akan bisa menandingi 1/3 hartanya daripada Utsman bin Affan. Kemudian mengacungkan tangan yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, saya akan menyumbangkan 1/2 daripada harta yang saya miliki. Memang kalau 1/2 harta dari Umar bin Khattab tidak sebanding dengan 1/3 harta yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Tapi kalau dari segi nilai, Umar bin Khattab lebih dibandingkan Utsman bin Affan. Sebab apa? Jarang sekali orang bisa bersedekah. Misal kita lagi punya uang 10.000, kok disedekahkan 55.000 misalkan. Itu jarang. Jangan 10.000. Kita hanya punya uang dalam satu hari 100.000. Disedekahkan 50.000, itu pasti beratnya luar biasa. Tapi Umar bin Khattab enggak setengah-setengah. Ya Rasulullah, saya berikan 1/2 harta yang saya miliki. Untuk apa? Bandingan urunan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, sahabat yang ketiga, saya ya Rasulullah, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Rasulullah, saya akan menyumbangkan seluruh harta yang saya miliki. Sampai Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, jika seluruh hartamu engkau sumbangkan untuk berdakwah di jalan Allah, lantas bagaimana dengan anak dan istrimu dan denganmu, kata Rasulullah. Kemudian Abu Bakar dengan lantang mengatakan, wahai Rasulullah, cukup bagiku engkau dan cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Ia percaya dan yakin selagi ia beriman dan mempercayai Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Dan benar adanya, setelah bersedekah semua hartanya, anak dan istri daripada Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah kekurangan harta dan benda sedikit pun lantaran sedekah. Saya kalau ngomongin sedekah ini luar biasa, luar biasa emosional. Sebab apa? Memang kekuatan daripada sedekah ini luar biasa. Saya pribadi juga pernah bahkan sering mempraktekkan daripada sedekah ini. Suatu ketika awal-awal corona, salah satu yang terdampak bukan hanya pedagang, bukan hanya para pekerja lepas, tapi seperti saya yang modal bicara. Nah, ini juga salah satu orang yang terdampak. Karena biasanya kan kalau ngaji kan kemana-mana kan sehari bisa 4-5 tempat. Tapi inilah ketika ada corona sampai sekarang ngaji ya virtual seperti ini, jarang ketemu langsung dan tidak terlalu banyak seperti sebelum corona. Akhirnya apa? Waktu itu juga saya belum kerja tetap, jadi sama sekali uang di dompet tabungan habis, di dompet habis, sama sekali nggak ada. Tapi saya selalu percaya dan yakin, kalau misalkan kita ingin keluar dari kondisi yang kurang baik di kehidupan kita, salah satu jalannya adalah dengan memperbanyak sedekah. Pada hari itu saya ingat banget di hari Jumat, saya tidak punya uang sama sekali, tapi alhamdulillah di tabungan itu masih ada 50.000. Dan kebetulan 50.000 itu di pagi hari ada teman saya yang WA ke saya, ke WhatsApp, Alma, ini kami ada sedekah Jumat untuk orang-orang tidak mampu, katanya. Mau nggak sedekah? Barangkali ada kelebihan, bisa sedekah di kami. Kata saya, dalam hati ini, uang tinggal 50.000. Kalau saya sedekahkan, nanti siang saya nggak bisa makan, kata saya.
Tapi ya udahlah, bismillah aja. Barangkali nanti dana saya turun. Kebetulan kan habis ngisi seminar waktu itu, barangkali siang turun dananya, katanya hari ini mau dikirim. Oke, nggak apa-apa. Pagi saya sedekahkan. Jadi saya punya uang hanya 50.000, saya sedekahkan pagi. Setelah itu habis sholat zuhur saya tidur. Setelah saya tidur, saya bangun jam 2 siang, saya bangun, kemudian saya buka HP, saya buka di salah satu platform kementerian, itu sedang mengadakan live waktu itu. Dan ternyata di live tersebut itu berhadiah. Saya iseng-iseng, ya dan nganggur kan sambil waktu asar, sholat juga udah, selesai tidur. Daripada saya nggak pernah namanya megang HP, tapi untuk sesuatu yang sia-sia itu jarang. Selalu saya pergunakan untuk live seperti ini, untuk ngaji. Kalau nggak untuk ngaji, biasanya untuk saya ngisi seminar atau ngisi pelatihan atau apapun, atau saya cari duit lewat HP. Saya jarang sekali mempergunakan internet itu untuk sesuatu yang tidak perlu. Scroll misalkan, atau nonton apa biasanya anak-anak zaman sekarang, Korea-Koreaan, enggak. Saya jarang sekali begitu. Akhirnya daripada saya nganggur, saya ikut live di salah satu live itu. Kemudian ketika saya ikut, ternyata berhadiah. Saya iseng nanya kan di situ. Saya tanya, ternyata dari ribuan orang yang mengikuti live, pertanyaan saya dibacakan. Setelah dibacakan, ternyata yang dapat hadiah itu saya. Bapak Ibu tahu hadiahnya apa? Hadiah pada waktu itu adalah logam mulia seberat 5 gram. Subhanallah. Kebetulan waktu itu memang saya lagi pusing mikirin gimana saya mau bayar kuliah S2 saya waktu itu. Bagaimana caranya, saya belum bayaran sama sekali, sedangkan 1 minggu lagi itu sudah harus bayar. Sedangkan hari itu saya 50.000 malah saya sumbangkan ke sedekah Jumat. Akhirnya saya nggak punya duit sama sekali, sedangkan 1 minggu kemudian saya harus bayar harus bayar SPP. Akhirnya di situ pertanyaan saya dibacakan dan saya mendapatkan hadiah logam mulia seberat 5 gram. Bapak Ibu tahu logam mulia seberat 5 gram itu berapa harganya waktu itu? 5 juta. Pagi saya sedekah 50.000, siang saya diberi kontan oleh Allah Subhanahu wa taala logam mulia seberat 5 gram seharga 5 juta hanya dengan bertanya 1 kali. Subhanallah. Maka jangan pernah khawatir, kita jangan pernah khawatir, yakin sama Allah. Berkat rezeki dari Allah dari pintu manapun. Yang penting kita senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah mikir, nanti Allah ngasih ke akunya gimana gitu. Nggak usah mikir, biar Allah yang mikir bagaimana caranya Allah memberikan rezeki kepada kita lewat kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin barangkali kita sedekah lewat wakaf berjamaah di SDIT Al-Muti'in. Mungkin yang memberikan sedekah baliknya nanti mungkin bukan dari SDIT Al-Muti'in ini, tapi dari jalan yang lain. Allah pasti berikan yang berlipat ganda. Ini janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Barang siapa yang bersedekah berapapun, Allah pasti akan balas berlipat ganda. Pagi saya sedekah 50.000, siang dibalas 5 juta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bualan, dan saya bukan hanya sekali seperti itu, tapi berkali-kali. Maka ketika saya bilang sedekah emosionalnya luar biasa, emosional itu sedihnya bukan sedih, tapi sedih bahagia. Sebab apa? Karena berkat daripada sedekah ini saya pribadi sudah melaksanakan berkali-kali. Sedikit sedekah, walaupun sedikit tapi bermanfaat, insya Allah itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang akan kembali kepada kita akan berlipat ganda. Maka sekarang diberikan Bapak Ibu hadir di sini, diberikan ruang, diberikan informasi oleh Bapak Kepala kita bahwasanya ada gerakan wakaf tanah berjamaah, maka bersedekahlah. Bapak Kepala tadi mengatakan kalau misalkan satu orang 2,5 juta itu berat, bisa berbondong-bondong urunan untuk bisa sampai di 2,5 juta. Bersedekahlah. Sebab sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, itu adalah salah satu dari 3 amalan yang akan dibawa ketika manusia meninggal dunia. Barangkali Bapak Ibu mendengarkan informasi seperti ini dari Bapak Kepala tadi untuk gerakan wakaf tanah berjamaah, ini adalah salah satu jalan Allah untuk membukakan kita agar mau bersedekah di bulan Muharram. Jangan sia-siakan bulan ini. Kalau di bulan sebelumnya barangkali pahalanya
tidak lebih banyak daripada bulan ini, maka usahakan di bulan Muharram ini, yuk sama-sama kita bersedekah kepada anak-anak yatim dan ikut gerakan wakaf tanah berjamaah. Hanya 1 bulan. Ini sudah masuk di bulan yang kedua, maka masih di hari yang kedua, berarti masih ada 28 hari ke depan, Bapak Ibu bisa mengumpulkan uang untuk bisa sama-sama bersedekah gerakan wakaf tanah berjamaah di SDIT Salsabila Al-Mutiin. Masih 28 hari ke depan bisa bersedekah di bulan Muharram. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa amalan lagi yang bisa dilakukan di bulan Muharram selain daripada yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya ada mandi. Ternyata di bulan Muharram mandi saja Bapak Ibu, Masya Allah, itu termasuk daripada sunnah di bulan Muharram. Maka yang tadinya mungkin mandinya 3 hari sekali, adik-adik siswa-siswi 2 hari sekali misal, atau seminggu sekali mandinya, usahakan di bulan Muharram ini sering-sering mandi, sehari paling tidak 2 kali. Itu ternyata termasuk salah satu daripada sunnah di bulan Muharram. Mandi loh, termasuk daripada sunnah, subhanallah. Hanya mandi sehari-hari yang kita lakukan, kita sudah dapat pahala sunnah di bulan Muharram. Selanjutnya, menambah nafkah keluarga. Bapak-bapak terutama, salah satu orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka berikanlah nafkah tersebut, sebab di dalam hadis riwayat At-Tabarani Al-Baihaqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a 'ala 'iyalihi yauma Asyura, wassa'allahu 'alaihi sa'iru sanatihi." Barang siapa, kata Rasulullah, melapangkan nafkah belanja kepada keluarganya, siapa saja itu, istri, anak, dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya pada hari Asyura, berarti hari ke-10 di bulan Muharram, maka Allah akan melapangkan rezeki baginya sepanjang tahun. Subhanallah, kita hanya bersedekah ngasih nafkah di hari ke-10 nanti di bulan Syu'ara kepada istri dan anak kita, bahkan mungkin tanggungan kita di rumah, bisa ponakan kita yang kita sekolahkan, dikasih uang jajan misalkan, dikasih nafkah istri, misalkan istrinya nggak pernah Pak, namanya ibu ini ke salon misalkan, kok pengen facial, pedicure, manicure misalkan. Nah, sekali-kali bahagiakan hati istri kita. Kasih uang nafkahnya, bukan hanya untuk keperluan sehari-hari di rumah. Sekali-kali dikasih buat beli bedak, buat beli lipstik. Nanti ngasihnya kapan? Di tanggal 10 Muharram, subhanallah. Ini ibu-ibu bisa nanti setelah live pengajian ini, bisa ngomong ke suami, Bapak, di dalam hadis riwayat At-Tabarani Al-Baihaqi, dikatakan barang siapa seseorang yang melapangkan nafkah belanja kepada keluarganya, dalam kurung istri, anak, dan orang-orang yang ia tanggung pada hari ke-10 atau hari Asyura di bulan Muharram, maka Allah akan melapangkan rezeki baginya sepanjang tahun. Jadi kalau suami menafkahkan istri, terutama yang lebih banyak di 10 Muharram nanti, insya Allah selama setahun di tahun 1443 Hijriah ini akan Allah lapangkan rezekinya. Pengen lapang, maka bukan hanya sedekah yang sudah disebutkan tadi, tapi rajin bersedekah terutama nanti di 10 Muharram kepada istri, anak, dan orang-orang yang ditanggung di rumahnya. Oke, wah kata ibu-ibu ini, alhamdulillah, ternyata ada ya nafkah kepada istri di tanggal 10 Muharram, ternyata pahalanya luar biasa. Bisa dapat rezeki 1 tahun ke depan. Subhanallah. Oke, yang selanjutnya ada 2 lagi amalan. Nah, apa lagi amalan yang bisa dilakukan di bulan Muharram? Yang selanjutnya yang ke-11, apa nih? Wah, kalau tadi sudah mandi, kemudian sambung silaturahim, pakai celak mata. Nah, sekarang yang lebih mudah lagi apa? Di bulan Muharram, salah satu amalan yang bisa dilakukan adalah memotong kuku. Subhanallah.
Ini amalan yang mungkin kita anggap sepele, mandi, potong kuku, pakai celak. Ternyata yang kita anggap sepele tersebut itu bernilaikan pahala sunnah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Muharram. Jadi kalau yang kukunya sudah panjang-panjang, itu dipotong lah. Apalagi anak-anak ya, siswa-siswi pengen dapat pahalanya banyak, biar nanti juga ngalir ke orang tuanya. Potong kuku. Kalau bisa dipotongnya nanti di hari Jumat, gitu. Dipotong hari Jumat, wah insya Allah pahalanya nambah berlipat ganda. Kemudian yang terakhir apa? Nabi mengatakan kul al-fatasil al-ikhlas, kul al-fatasil. Apa itu? Yakni membaca surat al-ikhlas sebanyak 1000 kali. Wah, ini luar biasa nih. Jangankan 1000, kadang aja sekali baca, enggak ding. Paling insya Allah kalau dalam sehari insya Allah 5 kali baca pasti ya Bapak Ibu ya, atau adik-adik ya. Sebab apa? Surat Al-Ikhlas ini adalah surat favorit. Kalau sholat biasanya masih yang dibaca apa? Qul huwallahu ahad. Iya apa enggak? Karena paling sedikit. Nah, biasanya ini pasti wajib dibaca sehari aja ketika kita sholat 5 waktu, itu 5 kali baca. Ditambah kalau Bapak Ibu nanti sholat tahajud, sholat duha. Duha misalkan 12 rakaat, setiap rakaat ada kulhunya. Nah, itu udah berapa kali kan? Ini 1000 kali dibaca ketika bulan Muharram. Misalkan dalam sehari, Mbak, saya nggak bisa baca dalam sehari. Tenang, bulan Muharram itu 1 bulannya ada 30 hari di bulan Muharram. Berarti Bapak Ibu bisa membacanya dicicil. Sehari misalkan 100. Wah, kalau sehari 100, 300. Enggak ya? Berarti sehari mungkin setiap habis sholat 100, 100, 100 bisa sampai 1000. Kalau saya biasanya dalam seminggu insya Allah, kalau dirutinkan, insya Allah dalam seminggu dapat 1000. Atau bahkan dalam sehari bisa dapat 1000. Yang biasanya senang sholawat, misalkan, itu yang namanya baca kulhu 1000 itu udah nggak ada apa-apanya. Udah biasa gitu baca 1000. Maka sesuatu itu bisa karena biasa. Nah, makanya dibiasakan. Baca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali di bulan Muharram. Itu termasuk daripada sunnah daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bacalah 1000 kali surat Al-Ikhlas, maka beruntunglah orang-orang yang kalau sholat baca surat Al-Ikhlas. Nah, itu sebagai alasan ternyata, oh ternyata selama ini saya baca Al-Ikhlas, alhamdulillah ya, selama ininya bulan Muharram atau enggak gitu. Dibaca ketika bulan Muharram sebanyak 1000 kali. Insya Allah ini akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda untuk kita selama hidup di dunia, terutama selama bulan Muharram dan bulan-bulan selanjutnya. Kalau di bulan Muharram, di bulan pertama rapot kita, di tahun pertama ini bagus, insya Allah di bulan kedua dan selanjutnya sampai nanti tutup buku lagi, insya Allah akan terus Allah baguskan rapot kita. Pasti pengen kan, namanya anak kalau sekolah itu biasanya dapat nilai 9, 10, 9, 10, senang banget. Apalagi kita juga bisa dapat rapot nilai 9, 10, 9, 10 apa? Belajarnya mulai dari bulan Muharram, di bulan pertama 1443 Hijriah, insya Allah bulan kedua sampai selanjutnya akan Allah mudahkan, Allah istiqomahkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Muharram ini. Baik, Bapak Ibu, adik-adikku, para Dewan Guru dan staf serta Bapak Kepala yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tadi 12 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Mudah-mudahan bukan hanya didengarkan, tapi dicatat, kemudian nanti bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama ingat, sedekah kepada anak-anak yatim dan ikut bersedekah kepada gerakan wakaf berjamaah dari SDIT Salsabila Al-Mut'in yang insya Allah nantinya ini akan dihitung sebagai sedaqatin jariyah. Ada 3 amalan yang akan dibawa ketika manusia meninggal dunia, yang lainnya putus semuanya. Apa 3 amalan ini ketika meninggal dunia? Sedaqatin jariyah, au ilmin yunfa'u bih. Yang ketiga, au waladin shalihin yad'ulah. Sedekah yang terus mengalir. Apa sedekah yang terus mengalir? Yakni sedekah kepada anak-anak yatim, sedekah kepada masjid, dan sedekah kepada bangunan yang sampai kapanpun ia akan berdiri. Nah, masjid dan gerakan wakaf ini akan menjadi bangunan yang insya Allah nantinya akan terus berdiri sampai dengan anak cucu kita. Dan pahala kita akan terus ada sampai dengan bangunan itu runtuh dan tidak ada lagi di dunia. Subhanallah, ini sedekah jariyah. Aw ilmin yunfa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
para Bapak Ibu Dewan Guru, Kepala Sekolah, Bapak Ibu, wali siswa dan siswi mengajarkan anak-anak kita, ini termasuk ilmu yang bermanfaat, bekal untuk menuju akhirat. Dan yang ketiga, anak solih dan solihah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah, seluruh siswa dan siswi daripada SDIT Salsabila Al-Muti'in dijadikan anak-anak yang senantiasa solih dan solihah. Anak-anak yang senantiasa mampu membanggakan kedua orang tuanya, senantiasa rajin sholat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang akan menjadi investasi akhirat kita, bukan hanya investasi emas. Kalau investasi emas, investasi saham, obligasi, reksadana, itu hanya investasi dunia. Tapi kalau kita punya anak solih dan solihah, kita bersodakoh, wakaf, gerakan wakaf berjamaah, ini adalah investasi akhirat yang insya Allah pahalanya akan mengalir sampai kita meninggal dunia. Bahkan kita di alam kubur pun, pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Amin. Allahumma amin. Baik. Sudah 1 jam, selesainya kalau di jadwal jam 10, mungkin nanti ada info juga di kepala sekolah, atau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti silahkan ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator, sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang sudah kita sharingkan, karena saya juga masih belajar, saya terus belajar, walaupun di sini saya jadi pembicara, tapi kita sama-sama menuntut ilmu, sama-sama ingin mengaplikasikan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik sekalian tetap istiqomah dalam menjalankan semua amalan, sholat, sedekah, bersedekah, kemudian sedekah daripada ilmu, kemudian mendidik anak yang solih solihah. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan dihitung pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Usikum wa nafaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Almaratus Solihah MSOS yang telah memberikan tausiah yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa melaksanakan apa-apa yang disunahkan pada bulan Muharram tadi. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, tampaknya nih masih ada waktu ya, karena masih sampai jam 10. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Mumpung ini ada kesempatan yang luar biasa. Silahkan yang mau bertanya, boleh disampaikan langsung atau lewat chat. Boleh, nggak apa-apa. Yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand, nanti saya unmute. Ayo silahkan. Kapan tatap muka Pak Isan? Ini kan tadi sudah disampaikan kepada Bapak Imam Sofyan ya. Ini tatap mukanya menunggu ya instruksi dari dinas dan juga nunggu ya. Insya Allah secepatnya ini. Mungkin Bu Ustazah Almaratus Solihah ya bisa menjawab kapan tatap muka ini. Wah, kalau ini satu dari banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Oke. Bercanda nggih, Bu nggih. Oke, silakan monggo yang mau bertanya ini, mumpung ada kesempatan yang luar biasa dari ada pertemuan ini. Mas Yuk, Nafis, Mas Nafis silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tidak bisa memunculkan wajah, Bu Ustadzah. Oke, monggo Ibu. Mungkin saya tadi agak kelewatan atau memang belum. Salah satu amalan di bulan ini kan puasa ya. Apa ada tanggal-tanggal puasa yang
bagus gitu? Apa memang harus setiap hari? Iya, setiap hari puasa atau cukup Senin Kamis aja atau puasa apa Daud apa puasa apa gitu. Matur nuwun Bu Ustazah. Sami-sami Ibu. Nggih. Nggih, Nggih. mungkin Ibu tadi langsung saya jawab atau pripun Pak Moderator? Langsung dijawab dulu aja, nggak apa-apa. Oke. Tadi salah satu amalan yang paling pertama yang bisa dilakukan adalah berpuasa di bulan Muharram. Mungkin tadi masuknya agak telat, nggih. Nah, enggak apa-apa. Jadi begini, tadi sudah saya jelaskan di bulan Muharram ini salah satu amalan yang paling utama yang bisa dilakukan adalah berpuasa. Lantas kapan waktunya? Tadi sudah saya jelaskan adalah pada tanggal 9, 10 dan 11. 9, 10 dan 11. 9 Muharram adalah puasa Tasu'a. Tanggal 10 adalah puasa Asyura. Nah, ini bisa dilaksanakan. Kemudian kapan waktunya untuk berpuasa? Tanggal 9, 10 dan 11. Tapi untuk di waktu berpuasa ini Bapak Ibu bisa mendapatkan kelonggaran. Kelonggaran dalam segi apa? Berniat. Puasa itu sebenarnya ada pada niatnya. Niat itu sama halnya ketika kita mau puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hari sanati fadlillahi ta'ala. Nah, itu kan niat puasa Ramadan. Nah, niat puasa Muharram ini lebih longgar daripada ketika kita puasa Ramadan. Kapan niat itu dilonggarkan? Dilonggarkan ketika puasa Muharram, itu kita bisa mulai niat daripada malam hari sampai dengan waktu siang. Waktu siang itu kapan? Sebelum sholat zuhur. Itu masih boleh niat. Jadi ketika matahari tergelincir ke barat, itu sudah tidak boleh berniat lagi. Ketika matahari tergelincir ke barat. Jadi kapan waktunya? Ketika 10 atau 5 menit sebelum sholat zuhur. Itu waktu terakhir berniat. Dengan syarat ketika kita bangun misalkan habis subuh ketiduran lupa niat. Nah, dengan syarat apa? Jam 8 misalkan kita bangun. Tapi kalau kita minum berarti kita sudah tidak boleh berpuasa. Nah, syaratnya apa? Kalau pengen niat di jam 8, jam 9, jam 10, syaratnya apa? Tidak boleh makan dan minum dari waktu kita bangun tidur. Nah, jadi kalau kira-kira ketika bangun jam 8, jam 9, kemudian kok belum niat, kemudian kita bangun tapi nggak makan, nggak minum, nah ini masih boleh niat untuk puasa Tasu'a, puasa Asyura atau pada tanggal 11 di bulan Muharram. Jadi itu ya Bu ya, puasa yang insya Allah kalau kita laksanakan di bulan Muharram, kita akan dapat sunnah di bulan Muharram dan insya Allah pahala yang akan didapatkan akan berlipat ganda. Baik, demikian Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terjawab ya Bu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Dari Rafa 3B nih, untuk Ustazah nih. Boleh ya infakan ini untuk orang yang meninggal. Apakah bisa amalan syariah dengan beliau? Jadi diniatkan untuk orang yang meninggal gitu. Nah, seperti itu. Monggo dijawab dulu. Terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa dan sering ditanyakan. Bagaimana ya kalau sudah meninggal, apakah kita bisa menginfakkan sedekahnya atas nama orang yang meninggal? Jangankan infak dan sedekah, bahkan berhaji. Ketika orang yang sudah meninggal belum haji, itu bisa diwakilkan oleh orang yang masih hidup di dunia atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Jadi nanti walaupun sudah meninggal, dia bisa dapat pahala haji atas yang diwakilkan oleh orang yang masih hidup di dunia. Begitu juga dengan sedekah. Saya mau sedekah ke fakir miskin dan anak yatim. Atas nama bapak saya yang sudah meninggal, boleh. Nanti ketika di akhir setelah sedekah biasanya ada doa bersama, minta sama pemimpin doa, ustadznya atau ustazahnya, mohon ustazah, bapak minta tolong disebutkan nanti ketika doa, ini sedekah yang diberikan oleh almarhum bapak saya atau almarhumah ibu saya, mudah-mudahan jadi pahala jariah untuk bapak dan ibu saya atas nama orang yang sudah meninggal. Bisa. Dan insya Allah itu akan sampai kepada kedua orang tua kita, bahkan bukan hanya untuk mereka, tapi juga dari kita juga kecipratan daripada amal jariahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada intinya insya Allah akan sampai amal jariah tersebut. Nah, ini dari titipan dari Ibu Yuli Setianings. Nah, ini Ustazah bisa diulang lagi tadi 10 amalan di bulan Syuro tadi. Nah, pelan-pelan saja mungkin. Boleh. Tadi sebenarnya ada 10 ditambah 2.
Nah, jadi ada 12. Apa saja? Yang pertama puasa pada tanggal 9, 10, 11. Satu bisa dicatat. Yang kedua, sholat. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah qiyamul lail, sholat malam. Ini amalan yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyambung silaturahim. Lagi corona, lagi pandemi, nggak bisa tatap muka, silahkan bisa silaturahim melalui virtual. Kalau misalkan pengen bareng keluarga nih, Mbak, tapi kan nggak boleh. Oke, dari virtual juga nggak apa-apa. Jadi Zoom ini bisa dimanfaatkan untuk silaturahmi dengan keluarga dari yang di Jawa, di Jakarta, di Palembang, Kalimantan, dimanapun bisa silaturahmi secara virtual selama adanya pandemi. Kemudian yang keempat, ziarah orang alim. Datang ke kuburan bukan minta biar kaya ya. Ini yang nggak boleh. Kalau datang biar minta kaya ya nggak boleh. Tapi datang ziarah untuk apa? Didoakan. Sebab apa? Salah satu dari 3 amalan tadi yang dikatakan Nabi adalah doa anak solih yang solihah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan para keluarganya. Kemudian yang kelima, menjenguk orang sakit. Tapi mungkin yang ini agak susah ya. Karena kalau zaman sekarang kan bukan hanya nggak boleh tapi lagi pandemi, tapi di rumah sakit dibatasi. Jadi ya paling menjenguknya bisa secara virtual, video call, enggak apa-apa. Itu juga sudah termasuk daripada menjenguk. Kalaupun nggak bisa menjenguk datang, kirim aja makanan. Ini juga termasuk salah satu membahagiakan. Menjenguk orang sakit kenapa kok menjadi salah satu amalan di bulan Muharram? Sebab apa? Ketika sakit dijenguk sama orang itu pasti bahagia. Nah, ketika pandemi nggak bisa jenguk secara fisik, kirimin makanan. Ini juga termasuk daripada menjenguk orang sakit, membuat hatinya bahagia. Kemudian yang selanjutnya, selain itu, memakai celak mata. Tadi sudah saya katakan, buat yang ibu-ibu, adik-adik juga nggak apa-apa, pakai celak itu ya. Celak mata itu termasuk salah satu sunnah. Kemudian mengusap kepala anak yatim dan bersedekah. Sedekah kepada anak yatim, sedekah wakaf tanah berjamaah, jangan sampai lupa di SDIT Salsabila Al-Mutin, bersedekah, kemudian mandi, banyak mandi ya, jangan sampai yang biasanya mandi 3 hari sekali, usahakan ketika bulan Muharram sehari 2 kali mandi. Kemudian menambah nafkah keluarga. Bapak Ibu ketika tanggal 10 Muharram nanti berikan nafkah kepada anaknya. Bapak berikan nafkah kepada istrinya, berikan nafkah kepada tanggungan yang ada di rumahnya. Ini insya Allah akan mendatangkan rezeki-rezeki berikutnya selama setahun di pada tahun 1443 Hijriah. Kemudian selanjutnya memotong kuku dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali di bulan Muharram. Oke, itu ya, bisa dicatat mungkin. Alhamdulillah, tampaknya sudah dicatat Ustazah ini. Tapi ini ada pertanyaan lagi yang sangat luar biasa ini dari Ana Mawar. Ini mungkin namanya Bu Mawar ya. Mau tanya ini, kenapa ini justru orang Jawa itu malah terkenal dengan istilah kalau suro itu banyak larangan. Seperti kalau nikahan suro itu, kalau orang Jawa Tulen itu bilangnya nggak ilok. Nah itu seperti larangan nikah, larangan membuat acara yang besar. Nah itu kenapa alasannya dan gimana penjelasannya kalau menurut ajaran Islam? Ya, baik. Ya, biasanya seringkali terutama di Jawa ya, Jawa termasuk salah satunya Jogja, itu kalau suro itu serem banget. Apalagi tanggal 10 malam suro nggak boleh keluar-keluar, nanti banyak balanya. Sebenarnya memang agak bertentangan dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam kan memang bulan suro adalah bulan terbaik. Tapi kalau kepercayaan memang lebih baik, kalau dari saya ya, dari kacamata saya, memang lebih baik jangan dijalankan kalau misalkan itu menjadi salah satu kepercayaan daripada lingkungan sekitar. Kenapa kok jangan dijalankan? Satu, untuk menghargai kepercayaan lingkungan sekitar kita, menghargai saja. Jadi kalau misalkan kita tidak percaya, silahkan tidak percaya, tidak apa-apa, tapi lebih baik jangan dijalankan untuk menjaga silaturahmi kita supaya tidak pecah. Tapi sebenarnya bulan Suro, terutama ketika 10 Muharram itu adalah hari baik. Kalaupun tidak boleh nikah di hari itu, ya nikahnya di bulan lain tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ketika kita merasa, ini jangan-jangan Suro ini bulan sial. Bukan. Justru tanggal 10 Suro itu adalah bulan yang sangat mulia, hari
yang sangat mulia di pada tanggal 10 Muharram. Kalau misalkan nggak boleh nikah karena adat istiadat, silakan. Nggak usah nikah dulu, bulan depan baru nikah misalkan. Nah, tapi di tanggal 10 Syura itu banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan, jangan sampai tidak dilakukan. Itu saja. Karena biasanya yang namanya kepercayaan bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Percaya silakan, tidak percaya silakan, tapi harus tetap menghargai. Itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih melalui chat dari Indah Retniatun. Maaf Ustazah nih, apakah saat memberi sedekah anak yatim harus ada pemimpin doanya atau minta doa aja kepada anak yatim tersebut? Monggo. Ya. Oke. Biasanya di tanggal 10 Muharram itu banyak, bukan hanya acara sedekah, tapi biasanya dibalut juga dengan pengajian, misalkan begitu. Kenapa kok ada yang namanya pengajian, kemudian pemimpin doa? Biar mempermudah kita. Sebab biasanya kalau ngundang anak yatim itu kan nggak hanya satu ya, biasanya sampai 10, 100, bahkan 1000 anak yatim itu biasanya kalau 10 Muharram luar biasa. Ngasih makan anak yatim terus bersedekah ini luar biasa pada tanggal 10 Muharram. Apalagi ketika Ramadan sekarang, salah satu mungkin yang kurang diperhatikan adalah panti-panti asuhan ya. Kalau biasanya banyak donatur, tapi ketika pandemi kan kondisi ekonominya menurun, jadi terkadang dari panti asuhan kurang diperhatikan. Tapi mudah-mudahan dengan 10 Muharram ini, panti asuhan semakin diperhatikan dan banyak yang ingin bersedekah kepada para anak yatim. Jadi baiknya gimana? Langsung kepada anak yatimnya atau dipimpin doa. Kalau anak yatimnya hanya satu, silakan minta doa kepada anak yatim. Tapi biasanya anak-anak yatim ini adalah memang anak-anak yang masih di bawah umur. Jadi belum paham doanya harus gimana dan mengucapkan apa. Maka pentingnya seorang pemimpin doa, ustadz, ustazah, itu adalah untuk memimpin doa anak-anak yatim yang belum bisa berdoa sendiri gitu. Kecuali kalau memang anaknya sudah pintar doa, bisa doa, baca Fatihah segala macam, nggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa dan jumlahnya banyak, kita kalau jumlahnya 1000 misalkan mau minta doa ke anak yatim satu-satu kan capek juga kita. Makanya diwakilkan dengan membaca doa yang insya Allah kalau anak yatim mengaminkan ini sudah termasuk daripada doa mereka. Ya, jadi lebih baik mana? Silakan kalau anak yatimnya sedikit dan sudah bisa doa, silakan satu-satu boleh. Tapi kalau banyak dan anak yatimnya belum bisa doa, diwakilkan kepada satu pemimpin doa, anak yatim mengaminkan, insya Allah ini juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk doa anak yatim. Baik. Oke, terima kasih Ustazah. Ini tapi ada pertanyaan lagi nih, langsung Japri saya ini. Pak mau tanya ini. Kalau tadi amalan yang membaca surat Al-Ikhlas kan salah satu amalan yang di bulan Muharram kan membaca surat Al-Ikhlas. Apakah membacanya itu harus keadaan suci atau bebas saja, mungkin lagi di jalan atau lagi apa, atau harus keadaan suci? Monggo. Oke. Baik, salah satu adab membaca doa, salah satu adab membaca Al-Quran, adab ya, adab. Berarti kalau kita menyesuaikan dengan adab, insya Allah sunnahnya sudah kita laksanakan. Jadi salah satu adab berdoa, salah satu adab membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat dan dalam keadaan suci. Tapi ini termasuk adab. Bukan berarti orang yang nggak dalam keadaan suci terus baca berarti nggak beradab, enggak. Tetap insya Allah akan diterima. Sama halnya dengan baca sholawat misalkan, kan biasanya kalau anak-anak pesantren itu terutama saya dulu kalau misalkan pengen apa diselawati 1000 kali, 4000 kali setelah sholat isya kan begitu. Dan kalau misalkan sebanyak itu kan nggak bisa, sebanyak itu sehari loh. Kami itu biasanya diajarkan sehari itu 1000 sholawat, 4000 sholawat itu setiap hari. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu terus 1000 kali dan harus satu hari. Bayang pun. Nah itu dalam satu hari. Jadi kita kan nggak bisa terus-terusan memelihara wudhu. Tapi kalau misalkan
dibicarakan adabnya, memang harus berwudu terlebih dahulu dan dalam keadaan yang suci kemudian menghadap kiblat. Ini alangkah lebih baiknya dalam keadaan suci. Tapi kalau misalkan lagi di jalan, misalkan lagi bawa mobil bapaknya ya, atau ibunya lagi bawa motor misalkan di jalan, kok kepengen menghatamkan baca surat Al-Ikhlas selama 1000 misalkan, nggak apa-apa, boleh, silahkan. Tapi alangkah lebih baiknya dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Begitu ya. Terima kasih. Nampaknya, bentar, masih ada ini beberapa nih. Osya dari Osya kelas 5B. Assalamualaikum Ustazah, apakah diperbolehkan ini? Dan sah hukumnya apabila sedekah diberikan kepada keluarga sendiri. Nah, mungkin keluarga membutuhkan, nah disalurkan saja ke keluarga sendiri. Apakah itu diperbolehkan? Monggo Ustazah. Baik, jawabannya adalah ada kategori sedekah. Jadi sedekah yang paling utama itu nilainya bisa 1000 kali dari satu sedekah yang diberikan. Yang paling utama adalah sedekah kepada orang alim. Orang alim itu bisa kepada kiai, ustadz, pokoknya orang yang alim, orang yang ibadahnya bagus, ilmunya banyak. Kita kalau sedekah ke dia, ini sedekah yang paling utama. Kemudian yang kedua, sedekah yang paling utama yang kedua adalah sedekah kepada kedua orang tua. Nah, ini kategori sedekah yang kedua. Orang alim, yang kedua adalah sedekah kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, sedekah kepada orang yang membutuhkan atau yang benar-benar lagi terhimpit. Jadi kalau dikatakan, gimana Ustazah, saya pengennya sedekah kepada keluarga sendiri, boleh banget. Jadi tidak hanya kepada fakir miskin, kalau bisa malah semua segi elemen tuh disedekahin. Semua segi elemen disedekahin kepada orang tua, kepada alim ulama, kepada fakir miskin, anak yatim. Kalau misalkan uangnya nggak cukup, dibagi-bagi, nggak masalah. Tapi kalau pengen satu elemen saja kepada orang tua terutama, insya Allah justru pahalanya luar biasa. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Ini tampaknya sudah terakhir yang tadi. Terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Almaratus Sholihah MSOS yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara di SDIT Salsabila Al-Mutiin ini. Semoga di lain kesempatan Ustazah Almaratus Sholihah MSOS bisa mengisi kembali. Amin. Kepada Ustazah Almaratus Sholihah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sami-sami. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Untuk acara yang berikutnya yaitu penutup, namun sebelum ditutup ini akan ada sambutan dari Bapak Komite SDIT Salsabila Al-Mutiin, yaitu yang akan disambut oleh Bapak Wahyu Agung Dwi Armanto STP. Kepada beliau kami persilahkan. Yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tiada kata yang patut saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pada Ibu Ustazah Almaratus Sholihah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sofyan, dan Bapak Guru sekalian, serta wali murid, wali komite, dan dewan sekolahan. Selamat datang, kita sudah lama sekali tidak berjumpa. Sampai kapan untuk kita melaksanakan pelajaran tatap muka. Antusias sekali saya dengar dari tadi, walaupun saya terlambat, saya mohon maaf. Dari Bapak Ibu wali murid dengan
tausiahnya Ibu Ustazah Almaratus sangat antusias. Yang dari amalan bulan Muharram 1 sampai 12. Yang saya garis bawahi masalah sedekah dan mengusap kepala anak yatim. Di situ saya mendengarkan banget apa aja amalan yang sangat dirindukan, yang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran yang diberikan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di sini saya mewakili teman-teman dari Dewan Komite mengucapkan banyak terima kasih, mengucapkan sehat walafiat untuk kita semua. Dan pesan dari kami dan untuk sekolahan maupun dari Dewan, kita tunggu untuk acara tatap mukanya, pelajaran tatap mukanya, silaturahminya dengan tatap muka, bukan melalui virtual. Semoga pemerintah lewat Dinas Pendidikan melalui Bantul, Yogyakarta, dan naik lagi ke provinsi dan sebagainya bisa menampung aspirasi kita, kapan kita akan melaksanakan pelajaran tatap muka. Mungkin adik-adik kita, anak-anak kita sudah merasa bosan di rumah untuk pelajaran virtual, daring, apalagi untuk wali murid, orang tua, kapan kita bisa untuk ketemu lagi, untuk ya sekedar gosip yang bermanfaat anak-anak kita. Terima kasih untuk Pak Sofyan sudah memberikan link, sudah memberikan waktu untuk kita bertemu secara virtual. Dan titipan dari kami yang masalah sedekah, monggo Bapak Ibu wali murid, seandainya berkenan sedekah yang akan ada angket untuk dari sekolah untuk kita atau dari kita untuk sekolahan, monggo sedekahnya. Kita juga nggak memaksa, kita juga nggak mengharuskan keikhlasan dari Bapak Ibu wali murid untuk memberikan sedekah untuk sekolahan kita, untuk kampus kita yang kita sayangi. Semoga dengan sedekah kita, dengan sedekah amal jariah kita bisa memberikan manfaat yang positif bagi sekolah. Demikian Bapak Ibu sekalian, Bu Ustazah, Pak Kepala Sekolah dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ulan Agung Dwi Armanto STP selaku Ketua Komite SDIT Salsabila Al-Mutiin. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum kami tutup, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Almaratus Soleha MSOS yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Muharram ini. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan diselenggarakan acara pada pagi hari ini kita bisa tambah semangat, kita bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita bisa melaksanakan apa sunnah-sunnah di bulan Muharram ini. Dari saya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.